Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada minggu pagi, ibadah umum, di mana kita mengundang hadirat Tuhan. Biarlah Dia yang bertahta dalam puji-pujian, Dia yang bertahta dalam ibadah kita, bahkan Dia menyampaikan firman Tuhan atas kehidupan kita. Kita sambut dengan lagu pujian Semakin Ku Berbakti. Dengan segenap penyerahan, dengan segenap penyerahan, semakin ku berbakti, semakin bahagia. Sudah ku mengutamakan sama-sama kita bangkit diri. Sejak haleluya, mengutamakan kebenaran firman, maka ku selalu rasakan, aku selalu rasakan kemurahan maupun pelayanan Tuhan. Semakin ku berbakti, semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup, Tiap hari hidup bersuasana surga. berbakti semakin kurasan. Sama-sama kita angkat tangan kanan kita. Semakin haleluya. ku berbakti, Haleluya, haleluya. semakin ku
Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah suasana surga ketika kami hidup bersama dengan firman-Mu. Di dalam firman-Mu ada pelayanan dari Engkau seutuhnya Tuhan. Engkau memberikan suasana surga dalam kehidupan kami. Semakin kami berbakti dengan segenap hati kami merasakan suasana surga. Ini adalah pintu gerbang surga yang membuat kami semakin hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kebenaran firman-Mu selalu mengurapi kehidupan kami, sehingga apapun yang kami hadapi di dalam dunia ini, berdasarkan firman-Mu kami akan berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya urapi semua para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini, dari pemain musik, pujian, LCD, penerima tamu dan semua pelayan yang lain. Engkau urapi dengan roh-Mu, terutama saat pemberitaan firman-Mu. Engkau lebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai lebih Tuhan, terutama lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami tolak, kami usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini, melingkupi setiap hati dan pikiran kami, dan semuanya berada dalam pengaruh urapan dari roh-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara kami yang bergas tiba di tempat ini juga tibakan dengan selamat, tidak ada kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di mana seharusnya ada hati kita yang merasa sukacita ketika kita semakin berbakti, semakin kita merasakan suasana surga. Belum saja kita di surga, tetapi suasana surga itu sudah Tuhan karuniakan bagi kita di dunia ini. Oleh sebab itu kita periksa diri kita, kalau belum ada suasana surga, lebih baik kita berbakti kepada Dia dengan segenap hati dan mengutamakan segala kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya. Kita nyanyikan puji-puji Yesus 211 Psalm. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang melepaskan kita. Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah benteng hidup kita. Yesuslah pembebas kita. Biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya memegangkan kita selamanya. Biar gunung-gunung beranjak, biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kita selamanya. terima kasih. Ya, memang inilah puji-pujian untuk kita, karena Dia telah menyembuhkan segala penyakit kita, dan Dia memberikan kekuatan, dan bahkan segala masalah seperti gunung apapun dibuatnya beranjak dari dalam kehidupan kita. Itu semua oleh karena iman yang kita miliki bersama.
dengan Tuhan. Kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya. Mari kita nyanyikan Kalau Bunyi Sangkakala sambil kita bangkit diri, kita nyanyikan dengan sukacita. Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Pada hari yang mulia itu semua saling berteman di dalam tempat yang tenang. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala itu ada. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara kalian, di mana satu kali bunyi sangkakala yang terakhir akan dibunyikan, dan di sanalah saat-saat yang berbahagia bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih dan setia bersama-sama dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang nanti berbahagia bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Oleh sebab itu, marilah kita setia dalam mengikuti ibadah, setia dalam mendengarkan firman Tuhan, setia dalam mentaati firman Tuhan. Mereka yang setia, merekalah yang akan dipanggil pada saat sangkakala bunyi yang terakhir diperdengarkan bagi semua umat manusia. Haleluya, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian Hanya Yesus Yang Kuandalkan. Berkatnya melimpah, perlindungan memagariku, ku pegang firman hidup, ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. dan ku pasti, Dan ku pasti, ku pasti dibela dan dipelihara, dibela dan dipelihara selalu pada Yesus mempelai surga. Ku serahkan segala-galanya. berkatnya melimpah, Berkatnya melimpah, perlindungan memagari, perlindungan memagariku, ku pegang firman hidup, ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. dan ku yakin, Dan ku yakin, ku pasti dibela dan dipelihara
kita bangkit diri. Ya Yesus yang Tuhan datang. Ya, kita angkat tangan kita. Haleluya. Hanya Dia yang bisa kita andalkan. Dia yang teruji dalam semua keadaan, yang sukar dan mencemaskan. Hanya Sedang Bapak kepala ke depan. yang ku andalkan, hanya Dia pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Di hadapan-Mu yang mulia Tuhan Yesus Kristus, kami datang beribadah sesuai dengan perintah-Mu, supaya kami beribadah kepada-Mu dengan segenap hati kami. Karena ibadah itu berguna di dalam segala hal, baik untuk hidup kami sekarang dan yang akan datang. Ibadah itu memberkati roti makanan kami, keperluan kami sehari-hari, air minuman kami. Begitu juga Tuhan akan memberi perpanjangan umur dan kesehatan kepada kami, menjauhkan segala sakit penyakit dari kami, termasuk virus corona ini Tuhan, yang sedang melanda dunia. Itu pun Tuhan akan lindungi kami. Tuhan beri kami perlindungan yang double, karena Tuhan kami selalu menepati janjinya. Ketika kami berbakti, Tuhan hadir memberkati kami. Bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan, singkapkan supaya firman itu bisa menjadi kekuatan bagi kami, makanan bagi jiwa kami, sekaligus menguduskan kami. Tubuh jiwa roh kami dikuduskan oleh firman-Mu Tuhan, oleh mandi air firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada ibadah pertama ini ya, di sini di Cimindi. Saya ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Kami rindu saudara juga bisa berbakti bersama dengan kami. Juga Ibu Tobing yang baru pulang dari Australia, ya, selamat datang kembali di Indonesia. Ya, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Ya, dan tiba waktunya kita akan membuka Alkitab kita, ya, dari Matius pasal 28. Injil Matius pasal yang ke-28. Ya, ini adalah amanat Tuhan Yesus. Ayat 16 sampai 20. Mari. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Ya, ayat 20 kita baca sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita baca sekali lagi, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sekali lagi, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, pesan terakhir sekaligus perintah terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ya, dia memerintahkan pada murid-murid untuk memberitakan kabar baik. Kabar Injil itu kabar baik. Yang percaya nanti dan dibaptis akan selamat. Akan selamat. Selamat artinya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dapat hidup yang kekal. Bayangkan sederhananya dapat hidup kekal. Kita sadar manusia di dunia ini paling 70 tahun. Kalaupun lebih 80 sudah itu dalam kesukaran, kesusahan. Ya. Tapi setelah hidup di dunia ini masih ada hidup yang kekal. Kalau enggak di sorga, di neraka. Kalau enggak di sorga, di neraka. Pilih mana saudara? Halo, pilih mana? Jangankan selama-lamanya di neraka. Ya, sedetik saja sudah hancur manusia itu dan tidak mati. Ya, tidak mati tapi disiksa selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Ya, Tuhan buka jalan keselamatan. Ya, kita diminta percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dibaptis, sudah semua dibaptis nih. Ya, dibaptis, ya, dibaptiskan, ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nama dari Allah Bapa itu Tuhan, nama dari Allah Sang Putra itu Yesus, nama dari Allah Roh Kudus itu Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus lengkap. Nah, saudara, jadi berarti dunia ada akhirnya. Ya, ada akhirnya. Kalau menurut peta zaman, ya, ada dua tokoh aliran Pantekosta. Ya, ada dua tokoh termasuk pendiri, ya, gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, pertama itu pendeta W.H. Opler. W.H. Opler, ya, dia membuat peta zaman. Peta zaman. Kemudian yang kedua adalah pendeta F.G. Van Hessel. Ya, dia juga sama-sama membuat peta zaman menurut pola kemah suci tabernakel. Ya, tabernakel. Jadi kalau menurut peta zaman, ya, dari Adam kepada Abraham itu 2000 tahun. Dari Adam kepada Abraham 2000 tahun. Dari Abraham kepada Tuhan Yesus, ya, datang pertama itu 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus datang pertama, kemudian sampai pada kedatangannya yang kedua itu dalam peta zaman itu 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Jadi 2 kali 3 2000 jadi 6.000. Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 dia berhenti.
dari segala pekerjaan. Itu nubuatan. Ya, nubuatan bahwa akan ada satu hari perhentian penuh bagi umat Tuhan. Ya, kita belum berhenti, masih beribadah. Kenapa Tuhan belum datang? 2 Petrus 3 mengatakan ini adalah masa injury time, diperpanjang waktunya. Ya, diperpanjang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, sebelum dia naik, dia berjanji akan datang kembali. Tetapi bukan karena dia lupa atau lalai untuk menepati janjinya, tapi ini adalah kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan. Jadi Tuhan itu sabar. Kalau kemarin datang Tuhan, belum siap kita. Sekarang kalau Tuhan datang sekarang udah siap nih? Belum. Lalu kapan siapnya? Tambah waktu, Tuhan baik, nanti diperpanjang. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan sebaik-baiknya. Jangan hanya mikirin duit. Ini manusia ini duit. Bangun pagi mikirin apa? Duit. Ya, kalau sudah ada makanan, minuman cukup. Nah, kata Alkitab, karena kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa, mati pun tidak bisa bawa apa-apa. Ya, jadi waktu ini adalah waktu perpanjangan umur. Ya, diperpanjang. Umur dunia diperpanjang, nggak tahu berapa tahun lagi. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan akan datang. Sebelum Tuhan datang, ditandai dengan penyakit dulu. Yang sekarang ini disebut penyakit apa? Corona. Penyakit demam panas. Mendahului Tuhan akan datang penyakit demam panas. Salah satu ciri corona adalah penyakit demam. Ini bukan cara kebetulan, ini sedunia, seantero. Mari, Habakuk 3 ayat 5. Ya, ini sudah disinggung tapi supaya makin mantap. Ya, Habakuk 3 ayat 5. Perhatikan. Mendahulinya berjalan penyakit sampar. Mendahului kedatangan atau sebelum Tuhan datang, di depannya itu adalah penyakit sampar. Penyakit sampar itu artinya penyakit menular. Itu artinya sampar. Dia tuh kamus itu. Sampar artinya penyakit menular. Kalau corona menular? Bayangkan dari 1 orang di Cina, di Wuhan sana, bulan Desember, sekarang udah bulan berapa ini? Taruh dulu baru awal bulan 8 lah, belum dihitung lah. Ya, baru 7 bulan sudah seluruh dunia dijangkiti. Cepat sekali. Jadi bukan cara kebetulan ini ya. Ini tanda kedatangan Tuhan. Sebelum Tuhan datang, mendahulunya penyakit menular dulu. Ulangi, perhatikan. Mendahulunya berjalan penyakit sampar. Menular, sampar terus. Dan demam mengikuti jejaknya. Demam di depan itu, demam dulu datang. Datang penyakit demam. Yang sekarang disebut apa ini? Corona. Ini kegenapan firman Tuhan. Satu-satu firman itu akan digenapi. Jadi ini bukan cara kebetulan. Ini adalah kegenapan firman Tuhan. Jadi kalau ini kegenapan firman Tuhan, kita sudah harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, hamba Tuhan mempersiapkan diri, imam mempersiapkan diri, jemaat mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang malas. Apalagi hamba Tuhan malas, imam malas. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang malas melakukan pekerjaan Tuhan. Yang malas melakukan pekerjaan Tuhan apa? Terkutuk. Jadi jangan malas melakukan pekerjaan Tuhan. Lalai pun tidak boleh. Ya, lalai tidak boleh. Terlambat pun tidak boleh. Melakukan pekerjaan Tuhan harus sungguh-sungguh. Namanya untuk
Tuhan. Amin. Betul nggak? Kalau untuk Tuhan selalu yang terbaik supaya dapat berkah. Amin. Nah, jadi jangan asal-asalan melayani ya. Saya juga melayani nggak boleh asal-asalan ya. Jadi harus sungguh-sungguh supaya apa? Diberkati ya. Nanti dari kesetiaan kita dapat apa? Berkah. Amin. Nah, kita ingin diberkati. Nah, jadi berarti dunia ini akan ada akhirnya. Akan ada apa? Akhirnya, endingnya. Dan ini sudah dekat sekali. Ya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Memang rasa-rasanya sepertinya ditunda dia. Ya, diulur waktunya. Ya, diulur waktunya. Ya. Zaman Nuh itu ya dikasih kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Dikasih kesempatan untuk bertobat. Harusnya sudah harus dihukum. Ya, tapi diberi waktu untuk bertobat. Makanya Nuh itu berkhotbah dia. Ya, dia berkhotbah. Ya, berapa lama Nuh berkhotbah? Saudara tahu berapa lama Nuh menasihati manusia? Lamanya 120 tahun. Berapa lama? Berapa lama? 120 tahun. Bayangkan. Cukup lama atau sebentar? Kalau 120 hari mungkin singkat. Atau 120 bulan singkat mungkin. Ya, apalagi 120 jam. Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Peringatannya tegas. Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah karena dosanya sudah memuncak sampai ke langit. Allah itu sabar. Sangat sabar. Ya. Sabar sekali. Coba 2 Petrus pasal yang ya. Kitab 2 Petrus ya. Pasal 2 ya. Boleh ayatnya yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya, zaman Nuh air bah, zaman Lut lautan apa? Belerang. Ya, datang api dan belerang. Kalau nanti yang akan datang ada lautan, api dan belerang. Semua dunia akan ditutup dengan api dan belerang. Mau kemana manusia pergi? Nggak ada tempat melarikan diri. Ya, kalau mau melarikan diri sekarang, larilah kepada Tuhan. Bertobat. Jalan terpendek untuk selamat adalah bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Ya, berbalik kepada Tuhan. Ya, jadi mari kitab Kejadian pasal 6. Mari. Ini kesabaran Tuhan. Boleh ayat 1 mulai. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu,
siapa saja yang disukai mereka. Nah, ini kawin campur antara anak Allah dengan anak-anak dunia. Jadi jangan dicampur-campur, harus terang dengan terang. Ya, gelap dengan gelap. Ya, kalau gelap dengan terang bagaimana? Jangan coba-coba. Ya. Bukannya menarik, tapi ditarik. Habis saudara, neraka bagianmu nanti. Ya. Nyasanya seumur hidup gak bisa diubah lagi. Ya. Nah, jadi hanya bergaul. Ya, terus perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berapa lamanya? Jadi Nuh itu 120 tahun sambil membuat bahtera, sambil berkhotbah. Bayangkan, bobotnya khotbahnya Nuh tidak bercacat, orangnya tidak bercela. Manusia sudah begitu banyak, berbiak-biak, tapi kejahatan juga bertambah-tambah. Ya, bertambah-tambah. Ya, dosa manusia itu bertambah-tambah sampai memuncak ke langit. Sampai ke langit. Dosa dunia pun sekarang sudah mendekati langit. Bahkan sampai ke langit. Itu sebabnya Tuhan akan hukum dunia ini karena dosa. Baca nanti kitab Wahyu. Dosanya sampai ke langit, bertimbun-timbun, tambah hari tambah dosa, tambah hari tambah dosa. Enjoy saja manusia berbuat dosa. Ya, tanpa disadari bahwa satu kali Allah akan membalas semua kejahatan manusia. Ya. Waktu mati dia hakimi dia. Penentuan surga dan neraka. Kalau diizinkan hidup sampai Tuhan datang, ya diadili juga dia. Ya, diadili. Nah, saudara, jadi umur manusia zaman Nuh dipatok 120 tahun. Ya. Kemudian sambil khotbah, Nuh itu pasti diejek, diolok, dihina. Oh, bikin bahtera, bodoh, bikin bahtera. Ya. Malah menurut kata orang itu bikinnya katanya di gunung. Wah, bikin bahtera di gunung. Ya, di gunung, bodoh. Ya, tapi Nuh tetap menyampaikan firman Tuhan. Bahkan akan ada air bah menenggelamkan semua manusia di dunia sampai bumi, nanti gunung yang tertinggi. Kata Alkitab 15 hasta. 15 hasta di puncak gunung yang tertinggi. Itu tingginya air bah. Tingginya air bah. Tidak ada tempat orang berpijak. Dan air bah itu lamanya lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun. Hujannya jangan 40 hari, 40 malam. Tapi lamanya air bah itu 1 tahun lebih. Siapa bisa kuat berenang 1 tahun? Ada yang kuat berenang 1 tahun? Ada? Ada. Ya, kelelap semua. Bayi-bayi, ibu-ibu hamil yang baru menikah tadi kan kerja manusia, kawin-mawin kan. Ya, habis semua, menyesal. Belum lagi neraka bagian. Belum lagi neraka. Jadi ini kita berterima kasih hidup sekarang dengar firman Tuhan ini. Amin. Berterima kasihlah saudara dengar firman Tuhan ini. Amin. Nah, ini berarti Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau mungkin 1 orang pun binasa. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ini yang membuat Tuhan belum datang. Mari, ya, 2 Petrus pasal yang ke-3, perhatikan, ya. Boleh, ayat yang ke-8.
Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jangan lupakan yang satu ini. Ya. Jangan lupakan yang satu ini. Terus, Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. satu hari sama dengan 1000 tahun. Tahu artinya satu hari 1000 tahun? Siapa punya karet? Siapa ada punya karet? Gojek. Jadi kalau ada karet gini kan, satu hari diperpanjang, diperpanjang. Satu hari sama dengan jadi 1000 tahun. Itu namanya panjang sabar Allah. Dibuat satu hari jadi 1000 tahun. Itu namanya Allah sabar terhadap manusia. Sabar, dia sangat sabar. Makanya kasih namamu si sabar. Supaya jadi penyabar. Seperti Allah itu sabar. Amin. Allah itu apa? Sabar. Sampai sekarang masih sabar. Padahal upah dosa adalah maut. Tapi sampai sekarang kita belum mati-mati. Ya, ulangi terus. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah ini yang, kalau sudah 1000 tahun sama dengan satu hari, artinya panjang sabar Allah habis, putus sudah karet itu. Bisa ngerti? Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun artinya apa? Panjang sabar Allah. Kalau udah 1000 tahun jadi satu hari bagaimana? Panjang sabarnya habis, berakhir sudah. Tapi Tuhan masih panjang sabar. Anak muda, remaja, ya, sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya, sungguh-sungguh, ya, sebab masa remaja muda ini paling rawan, ya, gampang keseret, gitu ya, gampang keseret, ya, sama orang dunia gampang, saudara. Jangan, ya, hargai dirimu. Engkau mahal ditebus oleh Yesus dengan darahnya. Ya, jadi kita itu mahal di hadapan Tuhan. Ya, jadi Allah itu sabar. Jangan sampai 1000 tahun jadi satu hari. Itu artinya panjang sabar Allah sudah berakhir. Sekarang masih satu hari jadi 1000 tahun. Itu artinya Allah masih sabar. Amin. Masih sabar. Jangan apa tadi? Jangan 1000 tahun menjadi satu hari. Sudah habis panjang sabarnya Allah. Ya, terus perhatikan. Ayatnya yang 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, semua orang, semua manusia berbalik, bertobat, kembali kepada Allah. Ya, berbalik kepada Tuhan. Ya, tadi dia jalan ke sana balik ya. Sudah itu berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Enak, orang bertobat itu paling enak. Orang bertobat itu orang benar. Orang bertobat mau udah gak usah pikirin, gak usah khawatir. Ya, dengan sendirinya kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, dengan sendirinya dipelihara. Dan kalau orang sudah bertobat nanti dirinya akan jadi orang benar. Jadi orang benar. Dan orang benar akan merasa aman seperti singa muda. Mari Amsal 28 ayat 1, perhatikan. Ya.
Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Orang fasik itu orang jahat yang tidak mau bertobat. Tidak dikejar pun lari. Apalagi dikejar. Perhatikan, ulangi. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya, baca sama-sama. Amin. Orang benar merasa apa? Aman. Seperti singa muda. Aman, tidur aman walau sendiri. Amin. Amin. Tidur rasa aman walau sendiri. Bayangkan saudara, rasa aman seperti singa muda. Singa muda, siapa berani membangunkan singa muda? Kan ada saudara. Ya, singa muda dia merasa aman dimanapun dia, kemanapun dia pergi, rasa aman, tenang hidupnya. Bukan takut, tapi ditakuti. Nah, begitu. Orang benar itu merasa aman seperti singa muda. Jadi ketika engkau berjalan kemanapun engkau pergi, milikilah rasa aman. Mulai sekarang ini, milikilah rasa aman. Di tengah corona ini, milikilah rasa aman. Amin. Itu tidak menimpamu. Mari. Mazmur 91. Perhatikan. Ya. Boleh satu menit? Dalam lindungan Allah. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ya. Dia berkata, engkaulah kubu pertahananku, perlindunganku. Amin. Nah, dia nanti menaung kita dengan sayapnya. Sayap. Dia lindungi kita yang rasa aman. Ya, tenang dalam lindungan Tuhan. Dengan tangannya, dengan sayapnya. Terus perhatikan. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Nah, dari penyakit apa? Sampar. Ya. Aman. Amin. Rasa aman. Tuhan melindungi. Asal beribadah orang benar. Ya. Betul. Ya. Terus. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Iya. Jadi kepak tangan Tuhan itu menaung, melindungi. Rasa aman, rasa tenang. Ya, rasa aman, rasa tenang. Terus Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, termasuk corona, ya, penyakit sampar yang menular cepat sekali. Terus terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. mengamuk sekarang. Ini penyakit sedang apa? Ngamuk dia. Bayangkan. Incarannya adalah orang-orang yang tidak berlindung dalam naungan Tuhan. Kalau udah ada tangan Tuhan, coronanya jangan Tuhan ada di situ menaungi, lari dia. Amin. Jadi corona itu rupanya punya mata juga dia. Punya mata ya jadi itu. Sasarannya siapa? Manusia sasarannya. Tuh. Bukan siapa-siapa sasarannya, bukan gedung, bukan. Sasarannya manusia. Hidup tuh. Hidup.
Buktinya bisa membuat orang mati. Kalau nggak hidup nggak bisa membuat orang mati. Ya. Jadi sedang berjalan di sekarang. Oh, dari Wuhan lari kemana-mana, keliling. Wah, dia cari orang. Ya. Tapi dia tahu orang yang dilindungi oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan karena kita benar dan beribadah. Coronanya pergi. Amin. Halo, coronanya apa? Amin. Nah iya ini khotbah, ini firman Tuhan ini. Ya, pegang nih janji Tuhan. Nah ini baru awal nih, mendahului, baru pendahuluan nih. Ini openingnya kedatangan Tuhan. Saya ulangi, ini openingnya, pendahuluan kedatangan Tuhan. Akan ada nanti 7 materai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah akan ditimpahkan kepada dunia. Dunia akan goncang gancing, remuk redam, hancur, dan manusia tidak bisa melarikan diri. Ya, terus perhatikan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Walau berapa? 1000 dan 10.000. Jadi berapa ribu itu? 11.000. Penonton. Ya, terus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Berlindung pada Tuhan. Amin. Berlindung pada Tuhan. Ya, ini janji-janji Tuhan. Ya, yang perlu kita miliki, yang kita pegang. Ya, ini janji-janji Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu akan datang. Ya, sebelum Tuhan datang didahului dengan apa tadi? Apa? Sampar. Sudah datang? Sudah datang? Sudah datang. Semua pada takut, jangan-jangan aku kena. Dijamin saudara yang beribadah, ya, benar hidupmu aman. Amin. Ya, kalau sudah terlanjur kena ya tobatlah. Kalau tobat ya percaya lagi Tuhan, bertobat ya sembuhlah. Amin. Nah, sembuhlah. Tuhan itu tetap menunggu orang berdosa berbalik bertobat. Ya. Ya, jadi Tuhan itu melindungi kita, ya, memagari kita, menjaga kita supaya kita rasa apa tadi? Aman. Tenang. Tidur tenang, bekerja tenang, di jalan tenang. Ya, sebab Tuhan sudah kita buat tempat perteduhan kita. Mari. Ya. Maliaki 3 ayat 18. Perhatikan. Ya, perhatikan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Corona ini ujiannya. Ujiannya apa nih? Corona. Perbedaan orang benar dengan orang fasik. Terus Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Amin. Amin. Mari ayat terakhir. Ini dunia goncang gancing. Mari Yesaya 24. Perhatikan. Yesaya berapa? 24. Ini terakhir. Ya. Yesaya pasal yang ke-24. Ya, boleh ayatnya yang pertama. Nubuatan tentang akhir zaman. Akhir zaman terus. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan
penduduknya. Ya, sampai di situ. Coba baca sama-sama. Jadi menunggang balikan itu seperti Sodom dan Gomora, ditunggang balikan, diaduk-aduk kota Sodom dan Gomora, diaduk-aduk terus saja begitu, diaduk-aduk, dicungkir balikan terus sampai semua hancur binasa. Tuhan tidak beda lagi. Di kota Sodom Tuhan minta orang bertobat, tidak banyak, tidak banyak, 10 orang saja. Di Sodom dan Gomora, Sodom dan Gomora tidak dihukum. Guru saya mengatakan 1 orang pun tidak ada yang benar. Ya, 1 orang pun tidak ada yang benar. 1 orang. Saya, loh, ini Pak Guru, tapi kan dia guru. Dia mengatakan, Lot itu bukan orang Sodom, tapi pendatang. Bisa mengerti? Jadi orang Sodom dan Gomora 1 pun tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Ditunggang balikan. Belum lagi nanti api neraka. Ya, api neraka. Ya. Perhatikan ayatnya yang ya. Boleh ayatnya yang ke-19. Bumi remuk redam. Bumi remuk redam. Gunung-gunung, batu-batu yang bersatu remuk. Semua hancur semua. Tidak ada yang bisa bertahan. Semua hancur ketika Tuhan datang kembali. Dia hukum bumi dengan luluh lantak semua. Terus perhatikan. Bumi hancur luluh. Bumi hancur luluh. Terus bumi goncang-gancing. Bumi goncang-gancing terus, goncang bumi, manusia akan dalam ketakutan terus. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Rebah dan tidak bisa bangkit. Yuk, ini seruan. Bertobatlah. Ayo, yang belum dibaptis, ayo. Ya, siapa yang belum dibaptis nih? Angkat tangan sudah. Yang belum dibaptis ada? Udah semua? Hah? 1, siapa lagi? Hah? 2, atau mau tahun depan aja? Belum tentu. 10 tahun lagi. Ayo, ya. Bertobat. Ya. Pergi kamu kabarkan Injil. Tadi kan begitu kan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dibaptis selamat. Amin. Yang dibaptis selamat. Terakhir, udah? Udah selesai? Ya. Jadi kita mau datang pada Tuhan. Lingkupi saja ya, oh ya, lingkupi kita. Ya Tuhan, lindungi kita dengan sayap.
Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, amin. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau wanita saja senandung lembut, kau pria berdua. Kau pria senandung, wanita menyanyi. Ku akan terbang bersama Lembut sekali. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Sama-sama lembut. Kur. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Haleluya. Ku tenang sebab Kau Ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari serahkan dirimu kepada Tuhan. Percaya Yesus, bertobatlah. Serahkan hidupmu kepada-Nya untuk dilindungi oleh Dia, dinaungi oleh Dia. Di masa-masa corona ini, di zaman akhir menjelang Tuhan datang, rajinlah saudara beribadah. Bertobatlah saudara, terima Tuhan Yesus. Engkau dilindungi. Yesus artinya juru selamat. Allah itu juru selamat. Ketika engkau percaya, bertobat, engkau menjadi benar. Hidupmu tenang seperti singa muda. Orang benar merasa aman seperti singa muda. Mari, yang mau dilindungi oleh Tuhan di masa COVID ini, bangkitlah saudara, berdiri. Kur, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, berdoa.
Ampunilah kami Tuhan, kami memerlukan perlindungan yang aman dari Tuhan. Saat ini kembangkan sayap-Mu melindungi kami Tuhan. Jagalah kami dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, termasuk dari corona ini. Pagar, lindungi, jagai kami. Ketika kami datang beribadah, Kau kembangkan sayap-Mu melindungi kami, memberkati kami, memberi kepada kami apa yang kami perlukan. Makan, minum kami, pakaian kami, kesehatan kami dijamin oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi engkau, memberkati engkau, menaungi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat perlindungan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk, kita angkat puji-pujian satu nyanyian. Kita jalankan 2 kali persembahan ya, untuk kas dan untuk rumah, untuk kas dan juga untuk pelayanan ya, masih sosial ya. Kita ganti nyanyian kita, besarkan nama Tuhan ya. Besarkan nama Tuhan ya. Besarkan nama Tuhan, Marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. ya. Keuangan bisa dilaporkan ya, sambil keuangan dilaporkan ya, setiap bulan pertama minggu pertama, hari Selasa kita doa jam 6:30 ya di Permata. Hari Rabu kita pendalaman kitab di sini jam 6. Hari Sabtu ibadah online, mudah-mudi. Minggu kita ibadah kembali di sini jam 7:30 masa corona. Kemudian jam nanti 10:30 di Permata ya. Itu jadwal ibadah ya. Kemudian
Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, supaya Tuhan sembuhkan. Ya, Opu kembar, siapa lagi yang sakit? Ya, oh ya, Opu Komando ya hadir juga ya. Siapa lagi? Apa lagi? Ya, Ciwawa, Cianti ya. Ya, udah tuh laporan keuangan. Kemudian ada ya nomor HP saya ada ya, supaya dapat renungan tiap hari ya. Yaitu renungan suara Firdaus tiap hari. Apa lagi? Ya, sanitizer nanti bisa dimasuk kembali ya. Mari ajaklah teman, keluarga supaya mereka selamat ya. Yang berulang tahun di bulan 8 bulan Agustus ke depan ya. Ya, berdiri di depan. Ya, udah selesai, kita pakai berdiri. Ya, yang berulang tahun di bulan Agustus, termasuk saya di bulan Agustus. Ya, 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 berdiri depan. Ya, ya, ya. Yang berulang tahun di bulan Agustus, bulan 8. Ya, haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Agustus, di bulan 8 ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan kiranya memberkati masa depan mereka, memberi kepada mereka cita-cita yang baik, dan diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati masa depanmu, juga cita-citamu, kesehatanmu, rencanamu. Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi kita yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan kembali. Terima kasih Tuhan, minggu ini juga aktivitas anak-anakmu akan mereka lakukan, yang belajar online, yang bekerja, yang berusaha. Tuhan tolong mereka yang belum mendapat pekerjaan, beri pekerjaan yang baik bagi mereka Tuhan, supaya mereka bisa memberi, bisa mencukupi kebutuhan mereka. Usaha pekerjaan mereka minggu ini berkati Tuhan. Kalau ada kemacetan, Tuhan buka jalan, Tuhan beri pekerjaan mereka yang berlimpah-limpah, berkat-berkat dari sorga memenuhi rumah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga yang sakit kami doakan, baik Opu Orin, Opu Romando, juga Tuhan buat Ciwawa, Cianti, Tuhan tolong, dan yang lain tidak disebut namanya, Tuhan lawak mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan menyembuhkan, darah Yesus menguduskan. Terima kasih keluarga di sini juga cara khusus berkati Tuhan, sudah menyediakan tempat yang indah bagi namamu. Segala perbuatan baik mereka dicatat dalam buku kehidupan di surga. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, CRW, lurah, camat, begitu juga Bapak Wali Kota kami, berkati Tuhan. Pak Odet juga dengan wakilnya, berkati Gubernur kami Pak Ridwan Kamil dengan wakilnya, Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya, Profesor Dr. Ma'ruf Amin, berkati semua TNI Polri, berkati Tuhan. Terima kasih. Lembaga tertinggi dan tinggi negara, DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, MPR, berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih supaya negara ini aman dan kondusif, dan pelihara rakyat Indonesia. Biarlah sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.